Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 263. Kenapa bukan Wilson saja yang kamu suka, San? Kenapa harus aku? Sebesar apapun rasa sukaku padamu, sampai kapanpun aku tidak akan pernah menyambut dengan baik. Maksud hatimu? Welly membatin. Wilson datang ke rumah keluarga Dharmawangsa. Kemunculannya sudah sangat biasa. Wilson seringkali menginap di rumah Reza. Kali ini Welly tak ada di kamarnya. "Welly belum pulang, Kak Re?" tanya Wilson. "Belum, mungkin ada ekstrakurikuler di sekolahnya. Kamu nggak bareng-bareng dia?" Rere balik bertanya. "Hari ini lagi nggak bareng, sih," jawab Wilson. "Ya udah tunggu saja di kamarnya. Atau kamu makan siang dulu, yuk," ajak Rere. "Makasih, Kak. Aku masih kenyang habis makan siang di kantin. Aku ke kamar Welly saja." Wilson masuk kamar Welly dan langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur. Sedikit pun tak ada benci di hati Wilson untuk Welly meski Sandra jelas-jelas mengatakan dia menyukai Welly. Perlahan Wilson turun lagi dari atas kasur, dia hendak bermain game menunggui Welly pulang. Ponsel Welly sedang tidak bisa dihubungi. Wilson paham, itu berarti Welly sedang mengunjungi tempat rahasia yang bahkan Wilson tak tahu tempat apa yang kerap dikunjungi. Welly. Saat Wilson hendak bermain PlayStation, pandangannya terantuk pada meja belajar. Welly yang berantakan. Tumben amat ini anak berantakan. Dia kan selalu rapi dan selalu protes jika apa-apa terlihat berantakan di matanya, gumam Wilson. Wilson menghampiri meja belajar Welly. Hanya tampak buku catatan dan juga buku paket pelajaran serta apa ini? Wilson mengerutkan kening saat melihat buku notes kecil berwarna abu-abu. Buku harian. Ya ampun, sok melau banget dia nulis buku harian. Kekeh Wilson. Niat awal Wilson tak ingin membaca hal pribadi milik Welly, tapi sekilas dia membaca banyak nama Sandra di sana. Kening Wilson berkerut. Karena penasaran, Wilson duduk di depan meja belajar lalu membaca buku harian Welly. Setengah jam, Wilson merasa dadanya sesak setelah membaca buku harian Welly. Tapi dia tetap melanjutkan membaca. Kali ini Wilson membaca sembari tengkurap di atas kasur. Seluruh curahan hati Welly ada di sana. Betapa dia menyukai Sandra selama ini, tapi Welly mengalah demi Wilson. Welly sangat menyayangi Wilson yang sudah begitu baik padanya sejak kecil. Wilson sungguh tidak terima dengan sikap Welly yang ternyata rela mengalah untuknya. Samar-samar, Wilson mendengar Welly datang. Dia lekas menyembunyikan buku harian di bawah bantal lalu pura-pura tidur. Welly sudah diberitahu oleh Rere jika Wilson ada di kamarnya. "Heh, aku tahu kamu cuma pura-pura tidur," kekeh Welly seraya menyimpan tas sekolahnya di single sofa. Wilson masih terpejam. Welly menggelitik telapak kaki Wilson. Wilson tidak tahan geli. Dia bangkit seraya tertawa. "Abis dari mana, sih?" gerutu Wilson. "Ada, deh," jawab Welly membuka kulkas mini di sebelah meja belajar lalu membuka minuman kaleng. "Di antara kita nyaris tidak pernah ada rahasia. Kenapa kamu merahasiakan tempat yang sering kamu kunjungi?" tanya Wilson. "Belum saatnya." "Rumah pacarmu?" "Ya." "Bukan." Welly menggeleng. Wilson menghela napas. "Apa hanya itu rahasia yang kamu sembunyikan dariku?" tanya Wilson lagi. "Iya, hanya itu." Welly melonggarkan dasi panjang seragamnya. "Yakin? Yakin?" Wajah Welly tampak serius. "Well, kita saudara, bukan?" tanya Wilson. Welly menoleh.
Kenapa tanya begitu? Kamu tetap sayang aku, bukan? Tanya Wilson lagi. Ya, tentu saja. Memang kenapa? Percayalah, aku pasti cerita tentang tempat yang sering aku kunjungi, tapi bukan sekarang. Enggak, aku enggak tanya tempat itu lagi. Benar enggak ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Tandas Wilson. Welly menggeleng seraya menenggak minuman kalengnya hingga tandas. Lalu ini apa? Wilson mengambil buku harian Welly dari bawah bantal. Welly tercengang. Dia terdiam menatap buku harian miliknya yang kini ada di tangan Wilson. Kamu membaca buku harianku, ucap Welly pelan dan nanar. Ya, maaf aku lancang. Awalnya aku heran kenapa meja belajarmu berantakan. Aku juga tak berniat membaca buku harianmu, tapi tanpa sengaja aku melihat banyak nama Sandra di buku ini yang terbuka, jawab Wilson. Welly terdiam, dia menunduk. Maaf, desisnya pelan. Wilson memejam mendengar kata maaf dari Welly. Maaf? Untuk apa? Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu sebetulnya menyukai Sandra sejak lama? Karena kamu yang lebih dulu bilang kalau kamu menyukai Sandra, jawab Welly. Wilson menarik napas panjang. Sandra mengutarakan cintanya untukmu hari ini, padaku. Gila nggak sih? Gadis yang kusuka malah nembak sahabat sekaligus saudaraku sendiri. Langit serasa runtuh, well. Wilson ikut menunduk. Enggak, well. Jangan dengarkan Sandra. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menyambut uluran hati Sandra, percayalah. Wilson tersenyum. Kenapa kamu selalu mengalah padaku? Kenapa kamu nggak terus terang saja? Kamu tersika selama ini. Jadi setiap puisi yang kuminta buatkan untuk Sandra. Itu sebetulnya curahan sesungguhnya hatimu untuk Sandra. Pantas saja begitu puitis dan menghangatkan hati. Well, dengar. Kau baca semua isi buku harianku, kan? Aku sudah memutuskan untuk mengubur dan menghapus nama Sandra dari hatiku. Welly menyentuh bahu Wilson. Wilson terdiam beberapa saat, lalu menghela napas sangat dalam. Kalau begitu, aku juga akan menghapus nama Sandra dari hatiku. Kita impas, kan? Aku tak mau hanya karena satu perempuan yang kita cinta, persaudaraan kita retak. Kamu jauh lebih berharga dari Sandra, well. Tandas Wilson sungguh-sungguh. Welly terdiam mendengar ucapan Wilson. Dia tak menduga Wilson akan berkata seperti itu. Merelakan Sandra. Will, kamu setengah mati menggilai Sandra sejak SMP, kenapa kamu relakan dia hanya demi aku? Wilson tersenyum getir. Tapi kamu rela mati disiksa Mama Hera demi aku. Pengorbananmu padaku tidak bisa dianggap remeh, well. Welly terdiam. Jangan mengalah demi aku. Sandra adalah jantungmu, semangatmu, ujar Welly. Wilson memicing. Hei, kau mengasihaniku hanya karena aku punya sakit jantung. Jika lelaki lain yang Sandra taksir mungkin aku akan pingsan karena terkejut. Oh, tidak. Justru aku lebih terkejut lagi saat mengetahui isi diari ini. Tapi anehnya, jantung ini kuat. Jantung ini tahu bahwa belahan hatinya sejak kecil yang bernama Welly berhak bahagia. Kamu sudah berkorban banyak untukku, well. Welly menyugar rambutnya. Kenapa juga dia sembarangan meletakkan buku hariannya? Hingga harus terbaca oleh Wilson. Sudah, jangan menyesali kenapa kamu teledor meletakkan buku harianmu. Mungkin memang sudah jalan dari Tuhan, aku harus mengetahui isi hatimu yang sesungguhnya. Jujur aku kecewa, tapi bukan kecewa karena kamu menyukai gadis yang kusuka. Aku kecewa karena kamu memendam lama perasaanmu demi aku, ucap Wilson. Aku akan terus membuatkanmu puisi untuk Sandra.
Tenang saja, oke. Abaikan perasaanku. Aku sudah menguburnya dalam-dalam, ucap Welly. Ya, buat saja. Buatkan puisi bagus untuk Sandra dan aku akan bilang padanya jika pengagum rahasianya selama ini adalah kamu, sahut Wilson. Jangan, Will. Sudah ku bilang aku. Sudah, kita sudah sepakat tadi. Abaikan Sandra. Aku jauh lebih menyayangimu. Andai di dunia ini hanya ada satu pilihan di antara kamu dan Sandra, sampai ke ujung dunia aku akan memilihmu. Pungkas Wilson tegas. Mata Welly berair. Rasa sayang Wilson sejak kecil padanya memang bukan main-main. Apa yang Wilson makan, Welly harus memakannya. Apa yang Wilson punya, Welly pun harus punya. Tapi Welly merasa iba dengan penyakit jantung Wilson yang tiap kali kambuh jika Hera mulai menyiksanya. Welly rela menggantikan Wilson, terlebih Papa Wilson sangat baik dan menyayanginya. Autor lupakan nama ayah Wilson siapa. Bowling, yuk. Wilson bangkit dari kasur dan membuka lemari es mini, mengambil minuman merek lain kesukaannya. Di lemari es mini tersebut memang selalu Welly sediakan minuman kesukaan Wilson. Kamu kan suka main bowling dengan Sandra. Pergilah dengannya, sahut Welly. Wilson bersender di meja belajar lalu membuka minuman kaleng dan menenggaknya hingga tandas. Dengar, mulai sekarang, jangan ada nama Sandra di antara kita, oke? Ucap Wilson. Welly terdiam. Dia hanya memandangi Wilson lekat. Ah, kenapa kamu jadi nggak asyik gini, sih? Ayolah, kita bowling. Atau kita ke base camp saja. Tadi kulihat Papa Reza sedang mewawancara beberapa lelaki tinggi besar dan muda-muda. Apa mungkin beliau sedang merekrut bodyguard baru? Tanya Wilson. Ya, Om Rashid CS sudah mulai menua. Papa Reza perlu tambahan bodyguard untuk di rumah dan perusahaan, jawab Welly. Wah, seru pasti. Calon bodyguard baru akan diadu tanding dengan Om Rashid CS. Yuk, ke base camp, yuk. Ajak Wilson bersemangat. Will, please, jangan sok tegar di depanku. Hatimu sakit, kan? Jangan mencoba bersikap manis hanya karena aku pernah menggantikanmu disiksa Mama Hera. Welly masih enggan beranjak dari duduknya. Wilson menunduk seraya kedua tangan dimasukkan ke saku celananya. Pelan dia berjalan mendekat pada Welly lalu mencondongkan wajahnya tepat di hadapan Welly. Tatap mataku baik-baik. Ada apa di mataku? Welly membulatkan pupil matanya tepat di depan wajah Welly. Ada belek, kekeh Welly. Wilson terbahak lalu menegakkan tubuhnya. Dengar, kau bilang mata adalah jendela jiwa. Lihatlah baik-baik, adakah kebohongan di mataku? Wilson menatap lekat Welly yang duduk tengadah. Menatapnya. Ih, anjay. Geli banget sumpah. Serasa kita yang pacaran. Ah, kelamaan. Aku jadi lapar. Wilson menepiskan tangan ke udara lalu keluar kamar menuju pantry. Welly mengusap wajah pasrah. Dia meraih buku hariannya lalu merobek lembar demi lembar yang penuh dengan nama Sandra kemudian membuang buku harian itu ke tong sampah. Welly pun keluar dari kamarnya. Di pantry, Welly melihat Wilson sudah bergabung dengan si kembar Tiara dan Elvander yang kini berusia 3 tahun. Keduanya berada di atas baby chair. Selain si kembar, ada pula anak lelaki Rere dan Leon yang tidak bisa diam berada di atas baby chair. Ini anaknya Kak Ray kalau kata Mbak Sri mah jelmaan Kak Leon lagi kecil, nggak mau diem bagai ikan lele. Cetus Wilson. Aduh, jangan deh, Will. Aku bisa tambah kurus kalau anakku mirip papanya lagi kecil, sahut Rere yang sibuk menyiapkan makanan untuk anaknya. Oh, ya.
Kebetulan lagi di sini. Tadi Kak Dora bilang, Kak Elena sama Kak Daniel mau ke sini. Mau jenguk keponakan kecilnya, nih. Rere mengelus kepala anaknya. Welly yang melihat kedekatan Wilson dengan keluarga Dharmawangsa merasa terenyuh. Mereka dulu diselamatkan Susana CS saat dalam penyekapan dan penyiksaan Hera. Wilson kerap kali membelikan anaknya Dora, Gendis dan Rere berbagai macam mainan mahal. Wilson tahu, hal mudah bagi Rere dan Dora ataupun Gendis membelikan anak mereka mainan mahal. Tapi Wilson tak peduli. Mainan, kostum-kostum lucu bahkan susu mereka kerap Wilson belikan. Jasa keluarga Dharmawangsa tak ubahnya bagai penyelamat yang dikirim Tuhan di saat yang tepat. Maka dari itu, perihal Sandra di mata Wilson, tidak ada apa-apanya. Dia lebih memilih Welly dan keluarga Dharmawangsa untuk kebahagiaan hidupnya. Tah, Wi, kamu nggak bilang ke Welly yang kemarin ku bilang, kan? Tanya Sandra tampak khawatir. Wilson menggeleng. Jangan bohong. Enggaklah, ngapain bilang? Tapi kamu mau aku komplainin, enggak? Tanya Wilson. Benar-benar tawaran yang bukan basa-basi. Sandra terdiam beberapa saat. Welly normal enggak, sih? Tanya Sandra. Hah? Maksudnya normal gimana? Wilson balik bertanya. Ya dia normal, bukan kesemek makan kesemek. Oh, normal lah. Dia masih suka kelilipan kalau lihat yang bohai-bohai. Kekeh Wilson. Ish, aku kan nggak bohai. Berarti aku nggak dilirik, dong. Ya bikinlah badanmu jadi bohai biar dilirik Welly. Seriusan? Kamu mau aku komplangin, enggak? Tanya Wilson. Sandra terdiam. Emang bisa berhasil?